Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menyampaikan ringkasan jurnal terkait faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan Indonesia di kawasan Amerika Latin. Studi ini mencoba untuk mengidentifikasikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hubungan perdagangan Indonesia di kawasan Amerika Latin dengan pendekatan model gravitasi. Hasil analisis terdapat 4 variabel terhadap kinerja perdagangan, yaitu yang pertama GDP negara-negara Amerika Latin, yang kedua negara ex-jajahan Belanda yaitu Suriname, yang ketiga keberadaan KBRI dan Kedubes Amerika Latin di Indonesia, serta yang keempat adalah jumlah MOU berpengaruh positif. Faktor hambatan adalah jarak geografis, sedangkan pengaruh positif muncul karena kedekatan historis dan emosional. Pada masa Soekarno, melakukan kunjungan kenegaraannya ke negara-negara Amerika Latin sebanyak 3 kali, yaitu pada tahun 1959, 1960, dan 1961, dengan tujuan memperkuat solidaritas antar negara-negara selatan pada masa dekolonisasi. Hubungan diplomatik ini merupakan masa-masa keemasan. Sayangnya hubungan diplomatik ini tidak diikuti dengan pengembangan hubungan ekonomi RI Amerika Latin. Memasuki era kepresidenan Soeharto, yaitu pada era 1960-an sampai 1980-an, kebijakan lebih terfokus pada pembenahan dan pembangunan dalam negeri. Negara-negara Amerika Latin merupakan negara berkembang dan pada saat itu justru menjadi pesaing dalam memperoleh bantuan luar negeri atau Official Development Assistance dari negara-negara maju. Sehingga negara-negara di kawasan Amerika Latin tidak menjadi prioritas dalam politik luar negerinya Indonesia saat itu. Hal ini dapat terlihat masalah yang timbul dari semakin banyaknya kerjasama perdagangan, termasuk perjanjian perdagangan bebas, sehingga hubungan perdagangan semakin intens, besarnya arus investasi dan pariwisata antar negara, serta meningkatnya arus tenaga kerja antar negara. Solusi yang diambil pada saat itu dengan didirikannya Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC pada tahun 1989 yang merupakan sebuah forum untuk mempererat hubungan ekonomi antara negara-negara dan entitas di kawasan Samudra Pasifik yang meliputi kawasan Asia Timur dan kawasan Amerika. Namun demikian, masalah pun masih timbul ketika Indonesia mengalami krisis politik dan ekonomi pada tahun 1989, serta mengalami fase transisi beberapa tahun selanjutnya. Dan pada periode tersebut, secara umum hubungan ekonomi RI Amerika Latin mengalami penurunan. Memasuki era Susilo Bambang Yudhoyono, selama periode 2004 sampai 2014, mulai terbentuk semakin intens antara hubungan ekonomi RI dengan Amerika Latin dengan 2 inisiatif perdagangan RI dengan negara mitra dagang di kawasan Amerika Latin, yaitu Chili atau disebut Indonesia-Chili Comprehensive Economic Partnership Agreement, serta dengan Peru, yaitu Indonesia-Peru Free Trade Agreement. Dilanjutkan pada era Joko Widodo, prioritas politik luar negeri Indonesia adalah diplomasi ekonomi dengan target surplus perdagangan dalam diplomasi ekonominya. Dalam mendukung kinerja diplomasi ekonomi Indonesia dengan mengidentifikasikan kembali hubungan perdagangan RI di kawasan Amerika Latin, yaitu diantaranya dengan mengidentifikasi 1. Faktor jarak geografis, kemudian biaya transportasi. Yang ketiga, proses penerbangan langsung. Yang keempat, kurang informasi dan pengetahuan mengenai potensi ekonomi dan pasar di kawasan Amerika Latin. Yang kelima, terkait minimnya hubungan kontak. Yang keenam,
terbatasnya diaspora Indonesia di negara-negara Amerika Latin. Yang ketujuh, minimnya hubungan dan historis emosional. Kemudian yang ke-8, minimnya kajian atau pusat kajian mengenai Amerika Latin. Dan yang terakhir, yang ke-9 adalah keterbatasan faktor perbedaan bahasa. Sehingga pada kesimpulan yang bisa diambil dalam proses ini adalah hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara Amerika Latin semakin meningkat. Dengan tergambarkan dari peningkatan nilai hubungan perdagangan RI Amerika Latin pada tahun-tahun terakhir, yaitu sekitar 20 tahun terakhir. Pengaruh positif yang ditimbulkan setidaknya perlu dikembangkan. Dalam salah satu saran kebijakan diplomasi ekonomi, disarankan kinerja pemerintah RI dapat terus meningkatkan jumlah perwakilan RI di kawasan Amerika Latin, yaitu dengan membuka KBRI di negara-negara Amerika Latin yang potensial, namun belum terdapat KBRI serta dibukanya KJRI dan KRI di negara-negara tersebut. Demikian ringkasan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan Indonesia di Amerika Latin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.